TV Hijrah Tarusan, media berita dan dakwah, Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat menyaksikan tayangan terbaik dari kami, seputar berita dan dakwah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Di agama Islam adalah agama sosial, agama yang membahas masalah caro bakampuang banagari, bukan sekedar caro awak bawa ka masuk sarugo surang, bawa kata hinda dari neraka surang. Nah, kini untuk zaman kini lah yang harus wak lakukan di Minangkabau. Kalau tadi kan carito di orang Minang santiang dulu, hebat dulu, jadi imam di Makkah dulu. Kalau di Jakarta tahun 70-an kok ada orang tadanga ceramah di Jakarta tanda orang awak tu. Itu dulu. Nah, kini carito kini lah. Kini balik ada je ulama di Minang kan lah. Kan ada orang bertanya, kini wow ya ndak ada ulama kini lah. Kalau ndak ada ulama kini siapa saya salah wak basamu. Ulama kini macam-macam, ini ke ulama pemerintah Ustaz, kini ke ulama takut je corona Ustaz. Kalau lah corona tu kan ada fatwa-fatwa nama rasa tu kami ketua MUI. Maklumi kau mila masuk angin lo mah. Kalau MUI pesan macam-macam tu dan orang awak kan muncul entah balah tu. Macam kau paling santiang lah. Ya buya-buya di cemehnya. Kalau di Jawa tu siso buya aku sudah sembahyang cerabui orang wah. Cerabui. Tapi kadang-kadang buya cemeh sedang awak. Allah wabarakatuh. Gantang panuh cupak balanjuang sukatan anak di Minangkabau. Jo maaf salam dianjuang uku ajo jangkau kok talampau. Kalilawa di Pulau Rimbang anak russo mati tadabih, kegawa indak tatimbang minta ampun ampunan labiah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi balaghal Islam ila Minangkabau. Payo tumbuh langkau di dalam. Wa waffaqa ahlaha bi'ala'i sa'niddin wal ummah. Faqarwaru adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Syarak mengato adat memakai, adat nan qawi syarak nan lazim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Salawat puji salawat syukur dipulangkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Sabarasiah salawat sajanya salam dipulangkan ke Nabi Muhammad junjungan alam. Bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memuliakan awak suku Minangkabau dengan agama Islam. Sampailah Islam ke negari awak luhak nan tiga larih nan dua. Bertambah puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberi taufik kepada nenek moyang awak nan terdahulu nanlah membuat landasan hidup falsafah di alam Minangkabau, adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Itulah cancang latih nenek moyang tambilang basi orang tua kita nandak bisa taharagoi jo ameh dan perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Jemaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah awak bisa bertamu malam kini karena dalam 2 bulan terakhir menjelang Ramadan namun tidak bisa hadir. Dan itu merupakan Ramadan yang kedua ambo ceramah di Masjid Muslimin. 2020 dipisahkan dek corona, tidak bisa lah melawan. 2009 balik ambo berhalangan orang tua sakit di Pekanbaru. 2008 balik itulah ambo pertama kali ceramah di masjid ke di bulan Ramadan dan ini dan iko yang kedua. Pucuk sitaka capai mencapai batang limpato orang patahkan ambo duduk ceramah bukan tanda orang cerdik pandai, tapi ilmu guru yang disampaikan pusaka kata dan diulang-ulang.
sesuai jo janji nan bakarang padan nan bau kuah malam kini yang bau ceramah tembak nan bari ba alamat panah bari ba sasaran judul ceramah punlah sepakat nyo pengurus sandi agamo di Minangkabau. Manyurek di atas pintu, mangarang di tapak tangan, malompek dak nyo basi tumpu, mancancang dak nyo balandasan, ceramah iyo badalil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Andai penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi, tapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ditimbang makna kato, disilau makna kaji, di situ diambil paham nan bana. Jamaah rahimakumullah. Dalam ayat tadi Allah menilai ketakwaan bukan takwa surang-surang, tapi takwa orang sakampuang. Jadi agama Islam adalah agama sosial, agama yang membahas masalah caro bakampuang banagari. Bukan sekedar caro awak bawa ka masuk sarugo surang, bawa kata hinda dari neraka surang. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran itu bicara tentang satu kampung. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan satu kampung, dan itu ada dalam beberapa ayat. Baik itu dalam ceramah yang Aceh sampaikan doa Nabi Ibrahim, waj'al haza baladan amina, ya Allah jadian kampung kau kampung yang aman. Nabi Ibrahim bermunajat untuk orang sakampung, bukan untuk pribadi. Maka lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna, itu tidak berlaku kalau untuk awak sakampung nan sama madok sembayangan kiblat sadonya. Itulah yang sama-sama harus menjadi perhatian awak. Masalah iman dan takwa bukanlah masalah nafsi-nafsi, bukan masalah surang-surang, tapi adalah masalah basamu. Itu yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, balik awak ke judul awak tadi, sandi agamo di Minangkabau. Nan Minangkabau kau kali semua tahu anak. Nah, mayoritas yang hadir kurang Minangkabau, dan lainnya mengerti dia bahasa Minang. Bagi jamaah nan sesekali ke muslimin, di muslimin ko ustaz nan ceramah bahasa Minang mungkin tak banyak. Mungkin nambah surang lah mungkin lah. Kerana lain tu je bahasa Indonesia, tapi kalau boleh je ceramah je bahasa Minang. Karena kalau hilang Minang tu yang tinggal. Tu takut yang buat tu. Hilang bahasa Minang, hilanglah 5.000 kosakata Arab dari tanah Minangkabau. Jadi jangan dikira ringan perkara bahasa Minang. Hilang bahasa Minang kuah, hilang sekitar 5.000 kosakata Arab dari tanah Minangkabau, ranah bundokan doang. Lebih paham? Paham tu bahasa Minang. Maknanya, makna tu lah bahasa Arab, bahasa Minang. Mukaswi'nya, mukaswi' itulah dari bahasa Arab. Isi kuat mulai kaji seketik. Ya sampai yang berapa Pak? Sudah kayak warna mah. Nah, mulai kaji seketik. Kok di Minang kok banyak bahasa Arab? Karena orang Minang ko dulu sekolah-sekolahnya, surau-suraunya, na mengelolanya adalah para ulama. Jumlah sekolah di Minang tahun 1930-an 1150. Dan 1150 itu dikelola oleh ulama. Sedangkan yang dikelola oleh yang tidak ulama, mungkin orang Mulando atau orang yang bukan punya basic agama, jumlah sekolahnya 150 berajaran. Sementara penduduk di Minang di tahun itu baru 1.500.000.
1.500.000, sekolah agamanya lah do 1.100. Nama mimpinnya para ulama, guru-gurunya ulama. Itulah salah satu latar belakang mengapa banyak ulama tempo dulu, karena di mado sekolah di situ ada ulama. Nan ulama ko digambarkan di Minangkabau nan malam rintangan kitab siang tagak bapi tua, atau nan malam bacamin kitab siang tagak jo pitua. Nan ulama ko malam karajonyo mengaji kitab, nan kitab ko baca payo kubah atau bahasa tinggi tu bahasa Arab. De siang malam jo kitab bahasa Arab sampai kecek buya tu, kecek tuangku tu maja di surau tak pangaruh jo bahasa Arab. Akhirnya tak biasalah orang Minang ko jo bahasa Arab, makalah menjadi bahasa sehari-hari di Minangkabau ko bahasa Arab, dan itulah berlangsung jauh sebelum 1900-an. Kalau tadi yang buatong jumlah sekolah tu tahun 1933, tapi kalau balian sahabat sebelumnya tahun 1800-an sesudah Padri atau sekitar Padri, jumlah surau di Minangkabau ko 24.000. Berarti ada 24.000 tuanku atau buya yang jadi guru di dalam setiap surau. Dan kitab yang ada waktu itu hanya kitab bahasa Arab. Alun ada kitab bahasa Latin, alun tahu orang awak di bahasa Latin lah, karena Belanda baru datang baru. Karena Belanda itu diundang oleh 19 orang datuk ke Minangkabau itu 20 Februari 1821 dalam perjanjian di Padang. Tapi orang luhak nan bungsu ndak do nan satu menyerahkan Minangkabau ke Belanda. Hebat luhak nan bungsu. Orang apa lain, orang luhak agam kampung abo tambah ndak satu. Berarti orang lain yang satu. Jamaah rahimakumullah. Jadi 24.000 surau di situ orang membaca kitab. Maka bahasa kitab tu tak pengaruh ke bahasa sehari-hari. Maka banyaklah bahasa Arab tu diserap ke dalam bahasa Minang. Bahkan kalau balian 5 abad sebelum tu ke tahun 1300-an, waktu mula berdiri kerajaan Pagaruyung oleh Aditya Warman, hanya raja pertama, raja kedua lah diangkat raja adat, raja ibadat, raja alam. Raja adat itulah dari bahasa Arab tu, adat dari adah, kebiasaan artinya. Raja alam lah dari alam yang artinya yo alam semesta. Raja ibadat jalih bana dari ibadah. Jadi tahun 1400-an orang Minang lah menggunakan bahasa Arab dalam bahasa sehari-hari. Makanya yang ditulis di dalam buku Islam tu masuk ke Indonesia abad ketiga waleh. Ke Indonesia yang lain mungkin iya, tapi kalau ke Minangkabau tidak. Ko buktinya tahun 1400-an raja di Pagaruyung lah dibagi 3, raja adat, raja ibadat, raja alam. Ketiga-tiganya dalam istilah dalam bahasa Arab. Kalau dia di balik alu 6 abad sebelum tu, kalau di awal Islam di Minangkabau, siana menyusun adat Minangkabau disebutkan dalam sejarah Sultan Jatan ju Sultan Balun, dan kemudian manamo Datuk Parpatih dan Sabatang jo Datuk Katua Mangguangan. Sia namanya Sultan Balun, Sultan Jatang. Nan Sultan pula dari bahasa Arab. Berarti nama gue adat ke berarti nyolah Arab ke dari dulu. Lah Islamnya dari dulu. Ya, orang kau berampek badun sana tambah surang lain. Sultan Bakilap alam. Alah dulu alamnya. Badan sana lo badusi, badan mo putih jamilan. Jamilan pula bahasa Arab lo mah. Jamilah rancak, cantik, cakep bahasa orang kini. Jelas dari dulu orang awak tu menyatu jo bahasa Arab. Maka kalau di Jawa ada tulisan Jawa, kalau di Urdu ada tulisan Urdu. Tapi kalau di Minang ada tulisan Minang, ada Arab Melayu. Kan ada tulisan Minang Jawa. Yang ada Arab Melayu saja datangnya Islam ke Minangkabau. Jadi orang awak kaulah lama dah ke jo bahasa Arab. Kemudian dalam perjalanan sejarah Pagaruyung pernah ada Tuan Qadi di Padang Gantiang, Basa ampe balai Indomo de Seraso Tuan Titah di Sungai Tarap. Tuan Qadi hakim lah berlangsung lama dalam Minangkabau. Jadi awak orang Minangkabau nak orang Patang baru masuk Islam. Awak kau orang lama dengan Islam.
Yang ingin awak sampaikan, bahasa Arab tu lah lama masuk ke bahasa Minang lah berabad-abad. Kalau awak tinggal bahasa Minang kau, hilanglah bahasa dalam masuk ke bahasa Minang tadi, bahasa Arab tadi. Tersisa lain yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ini bahasa Minang kau dipengaruhi bahasa Arab, ada yang masuk ke bahasa Indonesia, ada yang tetap hanya di Minang saja. Contohnya nampak anak ketik dah lama-lama dia pajaku gabi aman. Gabi itu bahasa Arab, gabi pakak tengak tiatiri arti itu. Itu dalam bahasa Minang. Ini bahasa Arab masih bahasa Minang tapi tidak masuk ke bahasa Indonesia. Tapi kalau sabun masuk bahasa Minang, masuk ke bahasa Indonesia. Boleh jadi nama aja orang awak pakai sabun kurang Arab. Soalnya dia mandi sabun itu bahasa Arab kan tak suapnya nyawa. Nah, bahasa Inggris kan tak? Nah, boleh jadi nama aja orang awak mandi ke sabun kurang Arab. Nah, itu ahli bahasa. Kalau orang panjang benar temawan itu gini loh. Itu orang Minang kalau ingin mengaji adat, kalau tidak paham bahasa Arab tidak akan bisa lah mengaji adat. Akan susah aja memahami tambo. Karena tambo-tambo itu dalam bahasa Arab Melayu. Bahasa Arab Melayu itu bercampur aja bahasa Arab. Mengaji di bawah jambatan tujuh pencuran, di bawah mejan dan kiramat antara huwa johian. Siapa nak faham tu? Antara huwa johian. Dan kecil lah rukun dia menanggap mejan pencuran. Tapi yang memperkenalkan masalah bahasa tadi. Antara huwa johiya. Huwa tu bahasa Arab, hiya tu bahasa Arab. Balok kan jadi dukun kalau tak pandai bahasa Arab. Balok kan jadi ahli pasambahan, ahli adat kalau tak ngerti bahasa Arab. Bahkan dibaca petatah petuah halu-halu pasambahan yang terkenal karangan Syahril Amga tu tak tulis. Kok tagangnya bajelo-jelo, kanduannya badan tiang dan tiang. Kalimat sesudah tu dalam buku halu pasambahan. Man sada fid dunya wa huwa fil akhirati saidun, tu lanjutannya. Kalau tidak pandai bahasa Arab jadi baca salah model itu, tapi tahap kasutnya tak tahu ada. Sampai ke tukang salawat dulang pandai menyanyikan. Itu tak tulis dalam buku halu-halu pasambahan itu. Tagangnya bajelo-jelo, kanduannya badan tiang dan tiang. Man sada fid dunya wa huwa fil akhirati saidun. Itu lanjutan. Tak ada terjemahnya dah. Nak mengerti tentu yang pandai bahasa Arab. Maknanya sianan jadi pangulu di dunia, menjadi pangulu lo nanti di akhirat. Kalau orang yang tak mengerti dengan itu bahasa Minang lama mah. Padahal itu diambil dari bahasa Arab. Jamaah rahimakumullah. Hanya kalau sampai pagi ustaznya muasnya. Lah balik kawal sandi agama di Minangkabau. Ana menjadi tiang pancang di Minangkabau, tiang tua, tunggak macu, ini tu bahasanya tu. Kok kuat Islam ko di Minangkabau? Bukti kuat lagi bukti ni lu boleh percaya nah. Minangkabau dulu adalah negerinya para ulama. Apa-apa ibu-ibu yang mengiriang anakmu di media sosial, patang ambo tulis nama 5 orang ulama Minang yang pernah menjadi guru di bawah Kaabah. Ambo tulis patang disukai labiah 500 orang. Dibagikan kila labiah lo 500 kali di bagian orang. Dan itu tidak baru dah. Lah dari tahun dulu ambo tulis tadi yang memunculkannya tadi banyak orang menyukai. Banyak lo orang kagum. Ada lo nak percaya dari mana ustaz tahu ceritanya. Dikiranya tukang cerita mungkin. 5 orang. Tu tadi pagi yang betul lo 5 orang lain. Sia orang awak yang pernah jadi guru mengembangkan ilmu di tanah suci Makkah. Banyak orang membagikan, banyak orang yang menghubungi ambo, banyak orang yang minta pertemanan juga ambo. Terkenal ambo. Jamaah rahimakumullah. Itu salah satu bukti orang Minang itu adalah Islamnya kuat sehingga banyak lo yang menjadi guru di tanah suci. Sedangkan nan jauh ahli diturutnya apalagi di kampung sendiri. Polai di Indonesia. Pak ulang kaji-kaji lama selama di siko ya. Tahun 1300-an Raja Bagindo, kalau bahasa Filipinanya Raja Baguinda,
lah membuat kerajaan Islam Sulu di Filipina. Orang awak tu orang Minang. Lu nak doa pakai ruyang ya. Tapi orang Minang lah membuat kerajaan Islam di Filipina. Kan hebat orang Minang. Tahun 1400-an orang Minang lah mengislamkan Thailand. Abdul Mun'im Inyak Gombak diislamkannya Thailand. Ada dalam catatan sejarah Thailand. Tahun 1500-an Raja Sulaiman lah menjadi ulama gadang di kota Manila, Filipina. Orang awak je. Sampai kini kalau apa-apa pergi jalan-jalan ke Filipina, nampak di situ patuang. Patuang Raja Sulaiman. Oh, ikut ceramah Ustaz Ulam di orang awak. Apalagi di Indonesia sendiri. Araniri ulama gadang di Aceh. Sekali dia juaknya ilmunya di orang Minang, Saifur Rijal. Kalah Araniri berdebat. Sampainya lari dari istana. Orang awak nak masuk istana. Untuk itulah modelnya di bulan Agustus. Tadi awak dibaca sejarah lampau siapa membawa Islam. Orang-orang dari Minangkabau. Dibaca sejarah Jawa nama membawa Islam tu Sunan nama Wali Songo. Tasabiklah Sunan Bonang siapa menantunya Sultan Al-Minangkabawi. Orang awak kiranya nama membawa Islam ke Jawa. Makanya dalam sejarah Pangeran Diponegoro pun santiang lo Pangeran Diponegoro. Kiranya putih kaji di orang awak je Sultan Taftazani Al-Minangkabawi. Itu dalam sejarah. Toleh tarikh ke Sulawesi. Itulah orang awak lah cancang latihan nenek moyang awak mana tu. Kerajaan Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo sampai ke Nusa Tenggara itu. Dan mengislamkan itu orang-orang dari Minangkabau termasuk ke Kalimantan bagian timur. Tasabiklah Datuk di Bandang, Datuk Patimang, Datuk di Tiro. 3 orang Datuk. Tahun bara hanya mengislamkan sekitar tahun 1600-an bulan. Tahun rajanya masuk Islam. Bila Jumat pertama di situ lengkap catatannya di daerah Sulawesi. Makanya Satio MTQ itu ada gambar kapal balambang gonjong rumah gadang. Orang mengulang balik sejarah datangnya Islam ke Sulawesi Selatan. Bantuan itu bana santiang orang Minang tempo dulu. Bukti hebat orang Minang. Mampu hebat. Kok bisa berbuah model itu sampai ke negari lain orang menikmati hasil Islam di Minangkabau. Maka yang pertama kekuatan Islam di Minangkabau ada di Musaji atau di surau atau di musala. Dan itu seiring dengan sejarah Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, baru tiba di tepi kota Madinah di Quba. Nan pertama sekali di kakok Nabi Karajo adalah membuat masjid Quba. Lah sekian hari di masjid Quba Nabi tarik ke tengah kota Madinah. Yang pertama dibangun Nabi adalah Masjid Nabawi. Lah sudah masjid baru dibuat rumah biko. Nabi Muhammad memilih sabalah kida musaji. Abu Bakar memilih sabalah suuk musaji. Jadi sudah musaji dulu baru sudahkan rumah. Itu menurut sejarah Nabi dalam peristiwa hijrah. Betulnya sahabat-sahabat yang lain. Gambaran pentingnya masjid di tengah umat. Baik itu di saat terjadi Futuhal Islamiyah, perluasan negara-negara Islam. Islam sampai ke Afrika, Islam sampai ke Persia, Islam sampai ke Mesir. Yang pertama dibuat itu adalah masjid. Baik itu juga waktu Islam datang ke Minangkabau rancak tiba elok nanti dibukalah palang pintu rumah gadang baru dia cik dua akhirnya dapatlah kata putih. Bahasa sarai nagari di Minangkabau itu adalah babalai bamusaji, bapandam pakuburan bampek suku. Tak sah nagari di Minangkabau kalau tak ada musaji. Kalau ada musaji berarti lah sah menjadi nagari. Karena nagari yang akan diberkahi Allah adalah nagari yang di situ ada tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah nampak syarat mengatur adat memakai. Tak sah nagari kalau tak ada musaji. Sajak bila Allahu a'lam. Di musaji sama je zaman Nabi ada Masjid Nabawi. Di masjid itulah Nabi merubah bangsa jahiliyah Arab jahiliyah menjadi Arab Islamiyah.
Di musaji itu orang beribadah, di musaji itu orang dibina, diajar. Makanya Nabi ceramah tak selama bawa ceramah dah. Walaupun boleh sampai pagi, tapi dah pun tak letak dah. Bila-bila santai lewat nanti. Wa ambil hadis dalam Sahih Muslim. Sahabat Nabi Amr ibn Makhtab menyampaikan, "Sallamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra, summa sa'idal mimbar, fa khataba, fa hadaratil zuhru fa nazala fa shalla, fa sa'idal mimbar, fa hadaratil asru fa nazala fa shalla, fa sa'idal mimbar." Kami pernah sembahyang subuh jo Nabi. Sudah sembahyang subuh, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi ceramah, dia ajar sahabat tu sampai datang masuk waktu salat zuhur. Kemudian Nabi turun untuk salat zuhur. Kemudian Nabi naik ke atas mimbar balik, ceramah balik, dia ajar orang Arab jahiliyah, Muhajirin dan Ansar, sampai datang waktu salat asar. Sudah sembahyang asar, Nabi naik ke atas mimbar balik, dia ajar sahabat kau balik, sampai datang waktu salat maghrib. Seharian Nabi berceramah, baru bisa berubah jahiliyah menjadi Islamiyah dalam waktu 10 tahun. 10 tahun nampak perubahannya. Dia orang serius mempelajari Islam. Dia awak ditanya dari 2010 sampai 2020, nak berubah dari hukum buah kau. Dia tambah taat dari hukum buah nah. Dia tambah langang kafe nah. Dia tambah langang orang pacaran nah. 10 tahun nampak perubahan. Tapi di awak pun tak nampak perubahan. Karena awak ceramah setengah jam lah. Awak belajar tu tidak lo serius para sahabat dulu. Jadi sahabat dulu tu serius belajar, serius sudah berubah. Sehingga Nabi itu kuat ceramah seharian. Nyo semangat orang ceramah kan seiring nyo semangat orang mendengar. Nasyatul qail biqadri fahmil mustamid. Semangat orang ceramah tu sesuai lo orang mendengar. Ustaz kondang tu semangat ceramah kan nek mendengar banyak. Sebelah 3 orang mendengar tu tenang saja lah itu. Datang tu ke disawit lah itu. Jadi dia kecil lah. Ayo malih abang ngaji di surau ustaznya tenang-tenang tentu ya awak seketiknya. Ustaz lain tu semangatnya tentu ya kamari saja pesawat otonya Alphard. Mendengar beribu lo orang kepulang amplopnya tabal itu semangatnya. Ya jamaah rahimakumullah. Demikianlah fungsi masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ikolah yang dipraktekkan di Minangkabau, didirikan ada musaji, ada lo surau-surau. Tiap suku tu ada surau, ada suku surau orang Guci, ada surau orang Jamba, ada surau orang Melayu. Nah, dari situlah dapat mengalah membuatong tadi jumlah surau di Minangkabau 24,000. Baca orang metong Ustaz. Etong jumlah nagari di Minangkabau kuah dikali ampe, karena tiap nagari itu minimal bampe suku, ada yang 7, ada yang 8, banyak suraunya. Bahkan kini kalau payak katampuak tangkai alam Minangkabau, nagari tua Pariangan Batu Sangka asal muasal orang Minang. Di nagari Pariangan tu jorong Padang Panjang, jorong Sikaladi, jorong Pariangan Bana, jorong dulu ampe jorong tu. Di ampe jorong tu kini masih diketahui 60 surau. Coba bayangkan, ampe jorongnya 60 surau. Tiap surau lah pasti ada buyanya. Kalau untuk ukuran kini itulah ada ustaznya nang kamajan cara mengaji, cara sumbayang, cara berdoa yang perlu lah untuk cara beragama sehari-hari kok. Nah seperti itu dulu. Jadi ada musaji, ada surau. Jadi kalau bagi sandi Islam di Minangkabau itu yang pertama musaji, nyo punyo nagari. Nah, dan di siko nak sampaikan kalau langang musaji tu nan di sidang tu nan punyo nagari, sianam punyo nagari, panghulu rajo dalam nagari. Jadi kalau imam tugasnya jadi imam, kalau bilal tugasnya azan, kalau khatib tugasnya khutbah, kalau qadi menjawab perkara agama. Kalau dulu termasuk nikah, kawin, cerai, rujuk orang. Kalau kini lah dibawa dia kan tuan. Nah, tengok kan itu yang tuanku berampek musaji. Nambah ampek kau ikut fungsinya. Tapi mambau orang kamu saji tugas penghulu. Maka kalau langang musaji nampak di sidang tu siapa penghulu di kampung tu? Tu yang perlu di sidang. Jadi imam dulu salahannya katik dulu salahan. Amudi kau kalau mengaji secara adat, kau ada nyata singgol alhamdulillah.
Makanya orang Minangkabau pun sabana santiang orang dipujinya setinggi-tingginya tapi baban dia giah nolo sabari-bari. Caliaklah kalau Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad tu penutup para nabi, penutup para rasul, sampai di situ pujian nak ke Nabi Muhammad. Tapi pujian ka penghulu di Minangkabau, pujian ka tokoh masyarakat, kau ndak air minum lah ndak? Kau tak minum lah, dah dia awih kan? Ya, jamaah rahimakumullah, baca orang awak memuji penghulu tu ibarat baringin gadang manangah koto nan baure sabana tunggang bakucua. Nyancak cerita tarang sana. Ya siang lah puasa, sang malam puasa, nak lu lihat nak berdosa. Sampai di mata dia lupulanya. Bantu orang awak memuji para pemimpin, orang-orang terhormat itu ibaratkan baringin gadang manangah koto nan baure sabana tunggang bakucuak sabana bule urek tunggang cukam kabumi pucuak bule cewang kalangi badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabeh babungo rimun de adat babuah katonan bana. Dia bisa ngulang bana. Jadi seorang tokoh masyarakat tu baurek sabana tunggang, urek tunggang cukam kabumi, artinya dakik jo masyarakat. Mang dinyo duit mati kampuang tu. Maka dalam ibarat lain panghulu nyao nagari sandi haluan marawa basa labuhan kato nyao nagari di penghulu tu. Kai duit atau kamati musaji ko dibalikan ke penghulu dalam nagari. Makanya Ramadan 2009 balik ambo ceramah Ramadan ke sebuah kampuang lah tiba ambo di situ bulan puasa orang saketek saja entin sabari apa sabari le ibu-ibu tu tabi rabu ambo tanyo nagari itu bara orang pangulu di nagari go pe pula 8 ke cari itulah bara orang yang di kampuang ni kampuang sado ustaz sudah rayo besok bertamu lah pangulu go sadonyo tu musyawarah lah musaji itu kadi pangan kadi runtuhan lainnya bah dah runtuhan musaji ko lah puasa langang je musaji apa lagi di luar puasa ikolah rancaknya ceramah besok Minang bisa mari orang tapi kalau jauh bahasa Indonesia orang galak kurang ajar kamu aja galak nak masuk gaji sudah rayo ambo kira kaberang orang kambo kira ni ndak sudah rayo diimbau orang bos sekali le ceramah kamu saji tapi ambo tawakal se ko angan terjadi entahlah nya ambo mati sekali nya ambo tiba ambo ceramah alhamdulillah panuh ambo saji jadi ambo alhamdulillah jadi kok berangnya ambo bulan puasa alhamdulillah ni nampak hasilnya ambo dia rami ambo saji sudah ko nya. Jadi seperti itu di Minang dulu yang bertanggung jawab meramikan musaji ko adalah para penghulu yang ada di kampung atau yang ada di nagari itu. Kemudian untuk menguatkan fungsi musaji maka jabatan tuanku nambah rampik itu diampik lu suku di nagari dibagi jatah surang-surang. Jadi imam suku Jambak, jadi khatib suku Caniago, jadi bila suku Guci, jadi qadi suku Melayu. Sebagian daerah bagi ampek tu memang di nagari tu ampek mana sukunya tuanku nambah ampek bagi ampek dan itu sako turun menurun. Maka ambo kalau pulang ambo ke Pasaman ambo khutbah rayo maka kati yang ditunjuk per suku tu naik kata mimbar dulu ambo sebagai kati di nagari. Nah hari rayo kini kati ambo sarahkan kami nantu awak Haji Zulhamdi dari Padang Panjang sampai model itu jadi kurang rami muka masjid nagari itu baru ambo khutbah. Seperti itu di Minang tempo dulu. Jadi kedudukan musaji itu sangat kuat di tengah sebuah nagari karena nyonya syarat ada ndak donyo nagari yang akan mengurus musaji tuanku nambaran pek pun kadang dilegakan suku dalam negari. Jadi sado dia bertanggung jawab. Kemudian balo cara memilih apakah sembarang orang yang akan jadi imam, yang sembarang orang yang akan jadi kati, enggak. Maka dalam catatannya
Tahun 1800 dalam Arab Melayu digambarkan bantu orang Minang tu mencari orang yang akan jadi tuanku nan barampek, yang akan jadi imam. Musawarah lo orang serumah gadang dulu. Dibantai lo ayam agak 6 agak 7 hiku. Model itu anak. Jadi 7 hiku aku jangan bayang lo aku sirik lo ustaz. Jadi tuduh lo macam-macam lo. Kadang menuduh tu mudah lah. Dia lo nak kaji kan tak lo talor. Jamaah rahimakumullah. Model itu dulu. Tasabik itu di dalam buku. Dibantai lu ayam agak 6 agak 7 iku. Dah tahu buat tah ayam hitam, tah ayam biru, tah sembarang ayam. Yang jalan ayam potong tak tahu zaman dulu. Nah. Model itu orang mencari yang ku imam, mencari yang ku qadi. Lah dapet biko orang kan jadi imam, kan jadi khatib, baru dilewakan di negari dibantai lo kambing. Jadi kedudukan terhormat dulu orang menjadi imam, menjadi khatib itu bantai lo kambing. Jadilah orang terhormatnya. Lah diangkat orang lah terpilih ada kolah tinggal di musajiknya, bayi tuju di surau. Tu biayanya lah untuk beli minyaknya lah, untuk makannya lah. Maka rangkiang nan banyak di muka rumah gadang tu di jalehan guno cik-cik. 9 macam rangkiang di muka rumah gadang. Dan terkenalnya rangkiang si tinjau lawi. Itulah kapua adat Lumbuang Pusako, tiang adat Tunggak Limbago, panyokong adat nan kawi panupang sarak nan lazim. Wa ambil barih di bawah guna orang kiang. Kalau ditanya orang kini guna orang kiang. Depan padi tu tak bayang nak ikut. Tapi dalam yang bacakan tadi tanggak terakhir guna orang kiang itu panyokong adat nan kawi untuk biaya adat, panupang syarak nan lazim untuk biaya syarak, untuk biaya agama, untuk biaya surau, untuk biaya musajid. Jadi orang dulu asalah masak padi di sawah lah pulang padi ke rumah takana surau, takana musajid. Kok padi orang dulu padi 100 hari berarti sekali 3 bulan nak bertambah rangkiang untuk musajid, biaya untuk musajid. Jadi kalau kini pemerintah ada zakat profesi tiap bulan, alun ada pemerintah awak orang Minang lah bentuk itu dulu. Setiap pulang padi di sawah ada jatah surau. Seperti itu orang Minang dulu menguatkan fungsi masjid di tengah-tengah masyarakat. Itu orang Minang dulu menguatkan fungsi surau, dari situ biayanya. Jadi acok sampaikan selesai perang Padri jatuh benteng Tuanku Imam Bonjol sampai balik Agustus 1837. Tuanku Imam Bonjol lari ke Bukit Gadang selama 3 bulan, kemudian menyerahkan diri di Palupuah, dibawa ke Bukit Tinggi, taruh ke Teluk Bayu, taruh ke Batavia. Kan itu perjalanan Tuanku Imam Bonjol. Kalah Tuanku Imam Bonjol secara militer. Tapi dari segi dakwah Tuanku Imam Bonjol menang. Haji miskin, Haji Piobang, Haji Sumania menang. Buktinya selesai perang Padri, anak-anak muda Minang baduyun-duyun pergi ke Makkah, bondoh poroh pergi ke Makkah. Tiap negari itu pergi mengaji ke Makkah. Dari mana biaya, dari mana dapat pitih? Kini sih ke Makkah pergi haji pitih, tambah lu corona lah. Lama manasik saya 3 tahun taklah sampai ke Makkah. Tapi sudah Padri orang banyak pergi ke Makkah, 3 bulan pergi, 3 bulan pulang, 3 bulan sampai bulan lo menunggu di Makkah. Jadi orang dulu tu bukan tiba di Makkah di bulan haji, tak. Kadang alun puasa lah tiba di Makkah mencari jalan kapal kongsi 3, kan itu kapal yang terkenal dulu. Jadi sebelum puasa lah tiba di Makkah menunggu bulan haji. Makanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang kampung Ambon orang Pengkek, nak menjadi imam, nak menjadi guru di bawah Kaabah tu selama 25 tahun. Dia ceritakan amma ambo lah tiba di Makkah kerana haji. Bulan haji lah mulai ambo karang buku yang akan beliau pelajari selama di Makkah. Itulah buku bernama Fathul Mubin. Di sekarang lalu buku cek untuk dipelajari sambil menunggu musim haji. Makanya orang dulu pai alim pulang ulama. Dia pai ke Makkah, orang biasa pulang di Makkah jadi buya. Maka orang dulu kalau lah jadi haji berarti orang malin tu. Karena di atas kapal tu selama 3 bulan tu orang berajar lah dulu guru untuk di atas kapal. Kalau kini awak pai naik haji berajam di atas pesawatnya.
Boleh jam kadang buka-buka HP lah, nak mencari TikTok lah mungkin dah. Ya. Orang dulu dia 3 bulan dia teh kapal tu masih dia dulu guru dia teh kapal tu. Ada dulu buku yang dipelajari dia teh kapal tu. Tiba di Makkah ada dulu buku yang dipelajari biko. Pulang di Makkah lah ada dulu yang akan dipelajari biko. Ada dulu ustaznya, ada dulu buyanya. Maka pulang di Makkah tu orang mujahah jadi buya dia. Kalau kini pergi mujahah pulang anda boleh lah Suzan lah. Orang saleh pulang. Kau seketik perjalanan jemaah. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau lama malah setengah jam lah cik baru. Itu cerita orang ni haji nak. Jadi melihat yang tadi masjid-masjid dijadikan sebagai sandi Islam yang kuat di Minangkabau. Yang kedua lah tersinggungnya tadi itu surau tampai orang baraja, tampai orang lalu. Kadang surau ko dibuat di tepi-tepi musajid ya. Ko musajid tengah-tengah di tepinya dibuat surau-surau yang banyak. Di surau ko bebas orang lalu. Kalau musajid kan mungkin kurang bebas atau di lantai 2-nya. Sebagian daerah nampak di bawah musajid lama tu lantai 2. Lantai 2 untuk lalu, lantai di bawah untuk sembahyang. Dan ikon tak di kampung awak saja. Sampai ke Mesir, ke Azhar kini tu. Jadi Masjid Azhar masih ada sampai kini. Di tepi itu bagian atas masih ada tulisan itu. Ruak Jawa, sampai lalu orang-orang dari Indonesia. Di sebelahnya tu Ruak Syam, sampai lalu orang-orang yang datang dari Syam. Ambil kira angkatan Buya Gus Rizal masih mendapat yang muda itu baru. Tanyalah ke Buya Gus Rizal di Masjid Azhar itu. Jadi konsep surau itu mungkin murni di Minangkabau dan jarak pun seperti itu. Kemudian di surau itu disitulah lalu anak-anak Minang. Disitulah ditanamkan rasa-rasa agama. Di surau itu orang beraja pakar agama, di surau itu orang beraja basile, di surau itu orang beraja pasambahan. Makanya di kampung-kampung itu sia jadi tuangkunya guru silik dan seorang. Ambo beraja silik Kumango dulu langsung imam saji. Apalagi silik Kumango itu yang membawanya Abdurrahman Kumango itu seorang ulama dari Batu Sangka. Dan itu salah saya padri itu capek berkembang di seluruh daerah di Minangkabau. Jadi di surau itu ya tampak mendidik orang. Dan dari alumni surau itulah banyak lahir buya-buya gadang. Dannya betul-betul dididik. Kemudian di Payakumbuh kan, surau-surau yang terkenal, surau di Taram itu dah lama tu. Tahun 1700-an itulah ada surau di Taram. Karena di awal perang Padri, waktu haji miskin yang berdakwah di Taram 32 orang nyo mangadu ka gurunya Tuan Kunan Tuo orang Balai Gurah. Datanglah Tuan Kunan Tuo ke pajalan jo anak muridnya jo orang-orang dari Ampe Angke tiba di Munguan Daleh orang Payakumbuh nak kata kuyan sado jo. Deknya dulu Tuan Kunan Tuo pula pernah lo baca kak jo orang negari Taram ya. Kan orang Payakumbuh ke barajo nak ada rajo di Luha, ada rajo di Ulu. Itu dalam sejarah. Jadi tahun 1700-an lah ada di surau. Dan surau itu berkembang tarikh dan sangat banyak. Wah singkat saya cerita. Menjelang Indonesia merdeka, surau ko tetap bertahannya. Ulama-ulama yang pulang dari Makkah tarikh mengambil surau. Kalau di Payakumbuh ko yang terkenal dua ulama menjelang tahun 1900-an. Surau di Batu Ampar, Abdurrahman Batu Ampar. Beliau tu ulama gadang yang tak terlibat perang Padri karena dia pulang sesudah perang Padri. Dan di tahun 1900-an pesantren nan paling rami di Pulau Sumatera ko adalah di Batu Ampar. Sampai 1000 muridnya. Murid itu sejarah Payakumbuh dulu. Tapi kalau kini payak Batu Ampar tu kini buat dia nak tanya berapa orang murid alih-alih sampai boleh orang Mingkulu tak yo. Ya orang Mingkulu nami dia surau anak dagang. Itu sejarah Payakumbuh zaman dulu. Setelah itu baru Abdullah Halaban. Orang Halaban itulah gurunya Canduang, gurunya Parabek yang jauh alumni Makkah. Di surau-surau itulah orang awak dididik di tempat dulu. Walaupun kemudian harinya sekolah di sekolah Bulando, tapi hasil pendidikan surau itu tetap tersimpan di hatinya. Contoh, Muhammad Hatta, alumni sekolah Bulando, bahkan sampai ke Bulandonya sekolah. Tapi dalam sejarah hidupnya dia sampaikan kama salah Hatta pai dua nanda pernah berpisah je Muhammad Hatta. Sajadah sumbayang jo buku. Makanya waktu dibuang Muhammad Hatta ke Bovendigul Banda Naira di Papua, Papua zaman itu tu bayangan. Talira baju tindak.
Dibuang ke situ. Nah, Muhammad Hatta tetap membawa buku berpeti-peti, tambah sajadah sembahyang. Model itu kuatnya iman Muhammad Hatta. Di tanaman akidah tauhid Muhammad Hatta tu tak lain di surau Syekh Jamil Jambek pasal bawah Bukit Tinggi. Di situ dia beraja Syekh Jamil Jambek yang 9 tahun mengaji di Makkah Syekh Ahmad Khatibnya. Bahkan dalam biografi beliau digambarkan, kalau kini setiap nam pandai ceramah, nam pandai khutbah itulah buya ni orang nah. Begitu dia Muhammad Hatta dalam biografi, bila pandai lo khutbah Jumaat, bantu ustaz payah kumbah khutbah. Muhammad Hatta pandai lo khutbah Jumaat karena beliau hasil didikan surau. Contohkan dia payah kumbah Tan Malaka, dia nyabit bila sosialis, komunis dan sebagainya, termasuk pemberontakan komunis 1927 disilungkan, kan tak diinginkan oleh Tan Malaka. Lepas dari itu, orang-orang yang dakik ke Tan Malaka menceritakan Tan Malaka itu banyak hafal ayat-ayat Al-Quran karena beliau alumni surau Pandan Gadang. Orang sedikit yang tahu nah. Seperti itu orang Minang tempo dulu, walaupun dia tak buya gadang, tapi ada basic di surau, rasa agamanya ada je. Lihatlah Muhammad Yamin tu waktu orang merumuskan dasar negara. Kalau Muhammad Nasir itu buya Hamka, dasar negara agama. Kalau Muhammad Yamin dasar negara aku nasionalis. Sampai nak basapon lo Hamka je Muhammad Yamin ko. Sampai rusuh lo perantauan di Jakarta, oh yang lah belok dia Yamin tu cakap baru orang. Kemudian itu buya Hamka dulu. Tapi di akhir hayatnya diimbaunya Hamka tu basalamnya bapasan kau mati ambo bisu Hamka antan ambo sampai ke kampung atau lawi tu kan. Asal yang basalamnya biya Hamka tu meninggal di sabi Allah nyawanya. Kemudian itu warna Muhammad Yamin deknya tadi gadang di surau ada rasa agamanya. Jadi manfaat menyekolah anak ke sekolah agama ke SDIT ke pesantren tu kadang nak nampak langsung kini tu. Nah, kadanglah gaiknya biko, nampak hasilnya. Jadi hasil pendidikan tu tak sama je hasil awak ambil rumah. Nak kalau rumah kini di gue, kini sudah nampak langsung. Tapi kalau pendidikan anak di sekolahkan, anak di kuliahan, kadanglah meninggal dalam kubur nampak merasakan manfaatnya nanti. Kau perlu orang tua menggaris bawahi ya. Kalau tak kena jadi orang tua putus yasonya anak boleh SDIT, anak boleh apa Quran, tapi azan orangnya nak mau bayang saji dah. Dia dapat penghargaan, ada piagam, lalu sudah tapis menangis waktu sudah tidak pernah baca Quran Pak bodohnya. Jadi jangan pernah putus asa. Jamaah rahimakumullah. Pada 9 lah, tambah jauh berapa panjang Pak. Dah, jadi itu yang kedua ya. Sandi Islam kuat di Minangkabau masjid, kemudian surau atau lembaga-lembaga pendidikan ya. Dan para ulama yang ketiga tentu ulama itu sendiri yang menjadikan Islam itu kuat di Minangkabau, sandi agama di Minangkabau karena ulama itu banyak di Minangkabau tempo dulu. Mangko banyak karena tiuk surau para ulama, tiuk suku para mama syarak. Nah, jadi mama secara adat begitu ada mama adat, mama syarak. Mama adat saudara laki-laki ibu itulah otomatisnya tu. Sementara mama syarak adalah orang malin dalam suku. Nah bisa membaca doa hari bayi, bulan bayi. Malu orang dulu, kinilah bulan taduan, nak menyambut bulan Ramadan, bimbara mendoa ke rumah. Tak ada orang suku yang pandai berdoa, akhirnya bimbau orang suku sebelah. Malu orang di Minangkabau dulu. Kalau di dalam suku tu tak ada yang jadi buya, tak ada yang jadi orang alim. Jadi tiap suku di Minangkabau tu harus ada mama syaraknya. Kalau tidak tapaso ba mama ka mama orang. Boleh di sebagian daerah kayak ke Sungai Landia tu jalan Kamatua tu di situ masih ada malin suku nan beranam. Di Nagari itu ada suku enam. Nah, tasabilah malin suku nan beranam. Bocah dia tu daerah di Talu di Pasaman tu bisu hari karayo malam-malam tu orang berjalan dari rumah ke rumah orang samosa suku, orang Jambak ke rumah orang Jambak, orang Caniago ke rumah orang Caniago, tiba situ berzikir macam la ilaha illallah, berdoa bersama, takbir bersama, tu berdoa. Kalau ndak ada dalam suku yang pandai berdoa, tapaso ba mama ka mama suku lain, malu orang dulu. Makanya tiap suku dulu berlomba-lomba melahirkan ulama. Makanya banyak ulama di Minangkabau tempo dulu. Dan ulama di Minangkabau itu dulu sangat-sangat dihormati.
Waktu tidak salah lebih terakhir ya, tahun 1900-an lah Belanda masuklah menjelang kemerdekaan. Iya, Buya Hamka menceritakan bantu apanya pai ceramah. Dr. Abdul Karim Amrullah tu di 10 kota tu lah. Dia angkat orang pakai tandu tu, bayangan tak? Dia juang orang bersama-sama pai ceramah dari Musaji ke Musaji di daerah Padang Luar Bukit Tinggi tu lah. Pada zaman itu kalau ada kudo lah, ada padati, tapi ada orang menghormati ulama atau tak mungkin kenderaan itu sehingga dia tandu dia orang. Ikut je lah salah satu cerita orang. Mangko banyak bini ustaz-ustaz dulu, dia orang tu pada buik menjadi bila cucu Buya je apa nampak nyangkut yang baju dia jadi tu mah, mencari tampang saja jadi tu mah. Maka ada Buya bini 10 bininya 6 balik, ada yang anaknya sampai 10. Tu you budak Buya sewana Buya. Kalau nanti ni kau ragu ya, jadi jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, Musaji Allah, surau Allah, ulama Allah. Kini untuk zaman kini lah yang harus wak lakukan di Minangkabau. Kalau tadi kan cerita sih orang Minang santiang dulu, hebat dulu, jadi imam di Makkah dulu. Kalau di Jakarta tahun 70-an pak orang tengah ceramah di Jakarta tanda orang awak tu, itu dulu. Kini cerita kini lah. Kini balik ada ulama di Minang kan. Kan ada orang bertanya, kini ya tak ada ulama kini lah. Kalau tak ada ulama kini siapa saya salah wak bersama. Ulama kini macam-macam ini ke ulama pemerintah Ustaz. Kini ke ulama takut je corona Ustaz. Kalau lah corona tu kan ada fatwa-fatwa yang merasa itu kami ketua MUI. Maklumi, kau MUI lah masuk angin lo mah. Kalau MUI pesan macam-macam tu dan orang awak. Orang awak kan muncul entah lah. Macam MUI tu paling santiang lah. Ya Buya-Buya di Cimeehnya. Kalau di Jawa tu siso Buya aku sudah sembahyang cerabui orang tua. Cerabui kan. Tapi kadang-kadang Buya Cimeeh saya orang awak. Kadipangan lah. Awak orang awak lah. Dia lomba Cimeeh sedunia juara 1 sia. Ya orang awak. Dia Buya-Buya santian Cimeeh. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi model itulah awak dulu, orang santiang, orang hebat, gudang ulama, negerinya para ulama. Dicaliak lo pahlawan nasional awak yang pertama sia Tuanku Imam Bonjol tu ulama Gadang, anak ulama Gadang, guru dari ulama-ulama Gadang. Tak mungkin lah boleh cerita tambah lama ke. Tu pahlawan nasional awak. Pahlawan nasional terakhir sia Muhammad Nasir. Siapa tu jalih mana ulama Gadang, didikan Dr. Abdullah Ahmad di Adabiah Padang. Dr. Abdullah Ahmad didikan Syekh Ahmad Khatib di Makkah. Bamulo je ulama, basudah je ulama, tandanya negeri ko negeri para ulama. Tu kesimpulan kaji. Kini ulama tu ialah mulai berkurang-kurang. Ada buat kembali dia nak murid buat tadi orang mau orang mungkar. Dia ada ulama di mungkar, inilah mulai fikiran Jawa. Jadi malam ceramah lo di sebuah kampung Mediana di Bukit Tinggi. Buat tanya, ada ulama kampung pak. Kini kan tak ada lah. Banyak kampung-kampung tu tak bau ulama lah. Tak ada Buya-Buya lah. Kau yang jadi masalah kini. Kelangkaan ulama. Bahkan dari tahun 1980-an Gus Dur presiden. Kita bayang dah wanda. Matanya piciang lah. Tak saya bayangkan lah. Gus Dur namanya tahun 1980-an. Minangkabau menghadapi kelangkaan ulama. Tak ada ulama-ulama Gadang lain di Minang. Tapi harus yakin sama malam hari bintang gak cie mencahaya juga. Sarusak-rusak negari Buya gak surang ada juga. Tak mungkin lu indah. Kalau indah tu tak Jumaat seorang. Alhamdulillah. Jadi ada plusnya, ada minusnya, ada kurangnya, ada lebihnya. Pak rasukan memang ulama tu kini kurang marato. Kau balik nak kata-kata ulama ustaz ke lah. Ustaz tu lah mulai kurang. Tapi kalau untuk payung buah kini nampak nama ustaz tu lah mulai banyak. Ustaz-ustaz lah mulai banyak. Buat cari nama penceramah tu tadi. Dulu 2018 mau kamari tu menggadang sembo Musaji. Buat cari ceramah tu saparohnya alumni Kota Baru, alumni Padang Panjang. Kalau kini yang buat cari 6 orang yang orang Padang Panjangnya. Ada murid semua pada orang, ada adik kelas semua. Tak banyak orang Padang Panjang lah, banyak orang payung kebuah lah, agak mandiri orang payung kebuah nampak. Alhamdulillah. Itu gambaran secara umum ya.
Jadi kini yang perlu bana di awak di Minang ko adalah melahirkan balik ulama-ulama yang tinggal di setiap kampung. Kalau awak di Muslimin ialah ada ceramah ustaz tiap malam, tapi di Suliki tu ni tiap malam orang ceramah. Di Muaro Peti tu lain ada orang ceramah malam kini. Kan itu Pak. Pak Ketua MUI ada malam ini. Ya, di daerah-daerah pelosok tu ada orang ceramah tiap malam. Ku ambo maaf menyebut wah pada ustaz Payakumbuh yang hadir ini kota Singguang cak mana. Ambo barangkali ceramah ke Araban tu seorang saya mau pergi lewat di Bukit Hilang-Hilang tu Alang Laut nah. Tuan tempat orang maliang ustaz entahlah kematian buat badonya bah. Kata orang situ, ya ustaz Payakumbuh tu susah dibawa kamari ustaz. Kalau janji saja do yayasan iko lembaga itu. Apanya nak do tiba siko ustaz. Ngumpul infak rajin musajid muslimin nya. Tiba-tiba ceramah ke Payakumbuh tu nak muah. Itu laporan masyarakat situ tu. Kalau ndak awak kata jawab sial Tekana dapat ceramah mau dari berapa balik sih. Wah bantu-bantu Palestina sekian juta, bantu Syria sekian juta. Alaban saya nak tahu ustaz tenang saya wak. Kurang ajar tu. Hanya jali. Tu orang Alaban nanya duit kamu tu. Ni buku orang Palestina mau nyabut sekolah dulu nah. Dari berapa balik. Jadi ikon perlu dewak ini perlu pemerataan ustaz, perlu melahirkan calon-calon ustaz. Syukur kini lah dulu pesantren yang kadang di Payakumbuh lah dari CBS Subul Quran lah mulai alhamdulillah. Itu kan tanda kebangkitan Islam lah banyak pondok-pondok pesantren lah banyak rumah-rumah tahfiz. Karena kiamat tu lama lah ini nak jadi kiamat loh. Kiamat tu masih lama lah ya. Kau tanda kebangkitan Islam loh. Jadi awak harus optimis ya. Bahawa Islam tu bisa bangkit balik. Kan tak dulu tak bayang dapat tak orang tapi beraja ke CBS kini tu sampai 1000 muridnya 1500 kan tak bayang lewat dulu. Tak dulu apa-apa membayangkan cucu apa kehafiz Quran sajuz, kehafiz Quran 2 juz, 3 juz kan itu tanda-tanda kebangkitan Islam. Ada harapan. Lah banyak orang jadi ustaz, lah banyak anak-anak yang menghafal Quran. Iko yang terus selalu wak dorong. Nah, kalau ambo di Payakumbuh aja Basnas Payakumbuh lah sepakat, Basnas Padang Panjang lah sepakat Ustaz. Kalau ada anak Padang Panjang lulus ke Mesir sampai tamat biayai di Basnas. Nah, tak perlu ni lain pun tak sumbang karena hilang lo budaya ustaz kan minta sumbang muka panjang sana. Baik weseng tak proposal, baik ikan tak proposal. Lakin nak ada dua diri di muka orang kayu. Nah, tu untuk melahirkan para ulama. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama pasal nambo buat doronglah anak awak, cucu awak, keluarga awak yang amuh jadi buya, yang amuh jadi ustaz, yang amuh jadi orang alim. Suruhnya masuk pesantren, suruhnya menghafal Quran. Kalau ada orang yang tak mampu, bantu. Ya, bara biaya ke Mesir, bara biaya ke Sudan. Ya alhamdulillah lah orang Payakumbuh kan kayu mah. Kau yang pertama yang perlu awak usahakan untuk menguatkan Islam di negara awak karena kehadiran ulama itu adalah sandi Islam di Minangkabau. Yang kedua tadi musaji surau-surau mungkinlah hilang. Kini yang bertukar mungkin juga lembaga-lembaga pendidikan. Awak dorong MDA awak bisa maju, pesantren awak, SMP IT, SMP Islam bah supaya maju. Kulah benteng Islam di daerah awak. Kalau nak ada awak membantu nak mungkin orang lain. Kadang menunggu-nunggu ustaz, ada tak bantuan dari Timur Tengah? Ustaz, dia ada bantuan dari Saudi. Ustaz kan sekolah orang bertanya kamu. Padahal awak sejak tamat di Madinah tu tak pernah dapat bantuan dari Madinah. Karena awak yakin awak yang banyak kau mampu. Jadi kuatkanlah lembaga-lembaga pendidikan awak mulai dari MDA, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam ada orang awak bantu taruh. Lah semakin maju dekat insya-Allah Islam itu akan semakin kuat di negara awak. Yang terakhir tadi masjid, ya tirulah masjid muslimin kau. Kalau masjid dah susah nak meniru, tiru masjid muslimin kau. Orang dari mama datang beraja kemari, ustaz dari mama macam-macam pemahamannya bisa ceramah di situ. Pak usah kalau masjid-masjid di pelosok, di situ juga di Malai, di halaban tadi entah sabui dewa adalah pengajian-pengajian. Maka apa-apa nak banyak piti tu tanya ustaz kemana ceramah di malam. Balik mau ustaz ceramah ke halaban wa ceramah wa ke Moropeti wa. Kalau 9 ke Pangkalan dia ceramah. Itu yang harus usahakan untuk pemerataan dakwah. Karena ayat yang awak awali tadi walau anna ahlal qura
amanu wa taqaw. Allah menilai iman, menilai takwa itu bukan hanya nilai di hati surang-surang, tapi orang dalam sakampuang, itu yang dinilai oleh Allah. Syarat keberkahan itu sakampuang, bukan pribadi awak. Jadilah sahabat Nabi, meninggal Nabi Muhammad, sahabat Nabi itu bertebaran sadonya menyampaikan Islam. Andailah sahabat Nabi itu ingin masuk surga surang, nyu akan tinggal saya di Madinah, di Makkah aja lah sembahyang saya itu berlipat ganda ibadah awak. Mati ya di Makkah lo, mati elok awak, mati ya di Madinah. Tapi di saat sahabat Nabi itu memikirkan orang banyak, meninggal Nabi, sahabat-sahabat itu bertebaran menyebarkan agama Islam, sampailah Islam kan negari awak. Dia memikirkan orang banyak. Ikolah yang harus awak tauladani. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, nak jadi guys sampai pagi loh. Sampai di siko senyo. Ya, banyak siriah di cara no sekian saja. Banyak salah pantun bona. Banyak siriah di balai sekian saja di cara no, banyak orang nan dia pandai sekian saja dari yang bo. Panakiat pisau serawi ambil galah batang lintah buang salodang jadikan niru. Kok satitiak tolong lauikan, kok sakapa tolong gunakan, alam takambang menjadi guru. Ana awak kambangkan tadi, bantu Islam dulu tu yang awak kambangkan tadi, jadikanlah nyo guru. Babadiaklah awak kamu saji, babadiaklah awak kasurau, bausau awak melahirkan para ulama, bantu-bantulah lembaga pendidikan Islam awak, ikolah sandi agama di Minangkabau. Kalau lah sama-sama berusaha awak, apalagi payah kumbuah kini alhamdulillah lah banyak ustaz-ustaz buya-buya, lah semakin banyak ustaz-ustaz buya-buya kan kok akan muncul ciek jodoh akan menjadi ulama gadang. Jadi ustaz-ustaz kok baru jadi ulama gadang, tak bisa lo langsung awak ingin ulama seperti Buya Hamka, tak bisa langsung gadang, pasti ada prosesnya. Dan alhamdulillah kinilah nampak tanda-tanda. Lepas tu 50 kota tu payah kumbuah lah semakin banyak ustaznya, semakin banyak sekolah-sekolah Islamnya, semakin banyak anak-anak yang hafal Quran. Wak dorong taruh ya. Akhirnya menjadi ulama besar. Aku lahirlah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Maju mundur Islam sangat tergantung dengan kehadiran ulama. Makin banyak ulama di kampung awak, insya-Allah baru baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, semoga apa yang awak sampaikan niko diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantun terakhir di mambo ceramah, ramilah pasal padang panjang, tua muda nenek dunia. Ko ada umur sama panjang, insya-Allah awak bertamu balik. Ko ndak bertamu di dunia, bertamu di akhirat. Ambo di akhirat besok di surga Firdaus nan paling tinggi. Papa di mana? Sama ambo ulama ketua MUI lah. Bapak PRT sudah terpilih lah. Itu kucikak kamenan kato kecimpuang kamenan mandi rasian kamenan lalu. Tak tahu awak tasya masuk surga, tasya masuk neraka. Kami berdua kompak. Sama-sama itu kami. Lah, kau dulu apa-apa engong-engongnya bawa ke belakang. Tapi kau ambonan dulu macam laki adaan lah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.